Kami sempat memposting video daripada Habib Umar hafizahullahu taala wa ta'ala umrah wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Kami memposting ketika bacaan ayat suci Al-Qur'an beliau ketika ngimami sholat itu banyak yang menyalahkan kan ya, dikarenakan beliau itu membaca Maliki Yaumiddin yang seharusnya mayoritas orang kan membaca Maliki Yaumiddin, mimnya Maliki itu kan kalau kita mayoritasnya membaca panjang, tapi Habib Umar membaca pendek Maliki Yaumiddin. Dan itu saya jelaskan bahwasanya kedua bacaan ini benar, baik dibaca Maliki Yaumiddin benar, Maliki Yaumiddin juga benar, karena ini qiraatus sab'ah. Akan tetapi mungkin orang ini karena saking bencinya kepada orang-orang ahli sunnah wal jamaah, sehingga dia mungkin tidak sempat untuk menonton terlebih dahulu videonya, tetapi dia itu berdasarkan hawa nafsu, lalu dia berkomentar. Isi komentarnya begini, bukan masalah ilmu secuil. Secuil kalau benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu lebih baik daripada ilmu seabrek tapi isinya amalan TBC. Wah, ini jelas ya. Komentar semacam ini jelas daripada kelompok sebelah atau Wahabi, wawasan agamanya hanya bid'ah. Dan nama orang ini adalah Endang Jayaputra. Selamat datang Pak Endang ya. Sudah lama saya tidak merespon video-video Anda karena bagi kami gimana itulah ya, kagak nyambung. Dan di sini sampean itu mengatakan bukan masalah ilmu secuil. Secuil kalau benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu lebih baik daripada ilmu seabrek tapi isinya amalan TBC. Ini luar biasa ya, pede banget nih orang. Anda itu harus mengaca ya. Mengaca. Kalau Habib Umar jelas ada dalilnya men, jelas ada dalilnya, tonton aja video kami ya. Tapi kalau bacaan Anda, ini yang harus kami pertanyakan. Ini Anda menyalahkan bacaan Habib Umar yang sudah jelas-jelas benar, tapi Anda lupa pada bacaan ayat suci Al-Quran Anda sendiri, dan itu sangat memalukan. Orang yang tidak paham kualitas dirinya kok malah mengomentari orang-orang alim, itu bahaya. Ingat sabda Nabi Muhammad SAW, al-haya'u minal iman. Jadi rasa malu itu bagian daripada iman. Makanya kami ingin mengaktifkan kembali rasa malu Anda Pak Endang ya. Coba Anda simak video Anda sendiri ketika Anda ngaji surat Al-Quran, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 3. Begini bunyinya ya. Allah mengatakan di surat Al-Ma'idah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu nikmati alaikum wa raditu lakumul islam madina wa atmamtu nikmati alaikum wa atmamtu nikmati alaikum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anda ngaji Al-Quran atau ngaji koran ini? Kok bisa ya Anda bolak-balik itu ayat? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Anda baca wa atmamtu ni'mati alaikum. Inikah ilmu secuil yang sesuai Al-Quran? Atau ini adalah ilmu secuil yang sekaligus melanggar Al-Quran? Inikah yang Anda sebut ilmu secuil asalkan sesuai dengan sunnah? Sesuai dengan hadis Nabi? Atau ini ilmu secuil sedikit sangat minim tapi plus bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan ini jelas bacaan ayat suci Al-Quran yang bid'ah. Inilah contoh bid'ah yang sesat Pak Endang. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Anda baca wa atmamtu ni'mati alaikum. Lafaz nikmati pun Anda balik, sudah dibalik plus salah. Etaknya itu Anda baca pendek. Wa atmamtu ni'mati alaikum. Ya Allah, ini Al-Quran Pak Endang. Tolonglah kalau Anda itu tidak paham Al-Quran, jangan sok ya nuduh-nuduh ini bid'ah lah apalah. Bacaan Al-Quran Anda itu bid'ah. Dan Anda ngaji semacam ini berantakan seperti ini kayak TK. Kalau TK itu kayaknya masih mendingan teman-teman. Anda bukan hanya sekali dua kali Pak Endang. Ini lagi
Anda ngaji ayat suci Al-Quran, ini surat At-Tur ya. Surat At-Tur ayat ke-21. Ini, dengarkan teman-teman, bacanya Endang Jaya Putra. Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama allatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Astaghfirullahalazim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami tidak mau tertawa karena ini lagi ngaji Quran. Tapi dengan PD-nya dia itu ngaji Al-Quran di channelnya, dipublikasikan. Kesalahan-kesalahan semacam ini seharusnya dihapus ini video. Ini saran kepada Pak Endang. Oleh sebab itu Anda jangan sok komentari Habib Umar kalau Anda nggak paham. Ngaji Al-Quran Anda ini ya Allah gimana ini? Wa ma allatnahum, gimana kok bisa wa ma allatnahum? Ya Allah, kok bisa Anda baca gitu? Wa ma allatnahum, dan ngajinya itu lah ya Allah. Sudah, saya nggak tahu teman-teman mau ngomong apa. Dia juga baca kullu mri'in bima kasaba rahin. Astaghfirullah rabbal baraya. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sungguh Al-Quran, ngaji Quran yang bid'ah. Ini contoh bid'ah dolalah, bid'ah sayyi'ah mazmumah. Pak Endang, tidak pernah Nabi ngaji Quran begitu. Gak pernah Nabi itu ngaji kullu mri'in bima kasaba rahin. Gak pernah. Qiraah apa ini? Apa qiraah asyr atau isrin? Pak Endang, ini ilmu secuil asalkan sesuai Al-Quran, atau justru ini ilmu yang sangat minim plus bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini ijma' kaum muslimin bacaan Al-Quran yang Pak Endang adalah bid'ah dolalah. Oh iya, Anda itu sok-sokan ngomong ini bid'ah, itu bid'ah, apapun yang tidak dilakukan Nabi bid'ah. Ternyata usud demi usud, ternyata orang ini teman-teman melakukan perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menjadi pengisi acara. Kalau orang lain melakukan perayaan Maulid Nabi bid'ah, tapi kalau dia yang pegang mic menjadi sunnah, gitu Pak Endang ya. Nggak percaya, ini bukti videonya Pak Endang ya. Ini jejak digital Anda di channel Anda sendiri ini. Ini Bapak Endang lagi ngisi acara perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Simak sampai selesai ya. Ini pada malam ini kita memperingati apa? Maulid Nabi. Apa Maulid Nabi? Lahirnya Nabi? Pintar. jelas Bapak Endang sambil bertanya kepada jemaahnya, pada malam hari ini kita sedang melakukan apa? Jemaahnya bilang merayakan Maulid Nabi. Lalu Endang bertanya lagi, apa itu Maulid Nabi? Yaitu kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata Pak Endang, pintar. Ini terus gimana Pak Endang ya? Kalau orang lain melakukan perayaan Maulid Nabi bid'ah, tapi kalau Anda yang pegang mic menjadi mubaligh lalu jadi sunnah, gitu Pak Endang. Bahkan tidak hanya begitu Anda, ketika Anda enak-enaknya bercerita tapi waktu sudah selesai, akhirnya Anda ngomong begini. Akhirnya masuk Islam. Ingatkan saya, kalau tidak ingat berarti pertemuan Maulid yang tahun depan. Kalau masih diundang. Ya. Ternyata Anda itu masih berharap untuk diundang di perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tahun depan.
Oh, Anda berharap menjadi pengisi acara bid'ah gitu Pak Endang, ha? Kalau memang maulid menurut NC dan menurut saudara-saudara NC, maulid Nabi itu katanya bid'ah, perayaan maulid Nabi bid'ah. Tapi kenapa Anda doyan ya kalau menjadi pengisi acara, Anda itu kok malah mau diundang lagi kayaknya ya? Ya Allah, ayolah aktifkan rasa malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Pekerjaannya sama, perbuatannya sama, kita sama-sama merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, tapi kelompok ente justru sering menuduh bid'ah. Ya apa? Tapi giliran ente yang menjadi pengisi acara, bahkan masih berharap untuk diundang lagi mengisi perayaan Maulid Nabi, Anda tidak pernah teriak-teriak bid'ah lagi, gitu ya? Ya Allah, makanya saya sudah bilang Bapak Endang ya, tolonglah kalau Anda belum cukup ilmu, gak usah ngomentari Habib Umar. Habib Umar itu punya dalil, punya dasar, dan kami sudah jelaskan, paparkan itu di video kami. Bacaan Maliki Yaumiddin boleh, Maliki Yaumiddin juga boleh, kedua-duanya benar. Ini Al-Quran yang punya dalil Pak Endang. Tapi nggak pernah ulama membenarkan bacaan ayat suci Al-Quran sebagaimana bacaan Anda. Nggak pernah. Wa atmamtu ni'mati alaikum. Nggak ada tuh ayat suci Al-Quran begitu. Yang benar, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Itu yang benar. Nggak seperti Anda. Dan kullu mri'in bima kasaba rahin. Gak ada ulama yang membenarkan bacaan begitu seperti bacaan Anda. Gak ada ulama yang membenarkan. Ya Allah, ini ilmu secuil asalkan sesuai Al-Quran. Sesuai Al-Quran gimana Pak Endang? Wong jelas itu bertentangan dengan ilmu tajwid, bertentangan dengan kesepakatan kaum muslimin yang punya otak. Tapi kalau nggak punya otak ya pasti membenarkan bacaan Anda, bahkan mungkin Anda tak merasa bacaan Anda itu sangat ngawur bin gitu. Pak Endang, ayolah ngaca, kan ada kaca di rumahnya, ngaca. Iya, Habib Umar ini siapa kok saya salahkan? Habib Umar membaca Maliki Yaumiddin, oh ternyata ada dalilnya. Tapi kalau saya baca wa atmamtu ni'mati alaikum, gak ada dalilnya. Kan seharusnya Anda itu menuding diri Anda. Tapi ada pepatah ya, ketika Anda menunjuk seseorang bersalah, Habib Umar salah, ternyata satu jari ini menuju ke Habib Umar, tapi 4 jari yang lain menuju diri Anda sendiri. Nah, ya, ini filosofi orang-orang yang suka nuding bid'ah, sesat bid'ah. Ternyata dirinya pelaku bid'ah. Mengisi perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, macam mana pula lah kau? Masih aktifkah rasa malu Anda, Pak Endang? Ayolah, malu sedikit. Jangan menjadi orang munafik. Kalau orang lain dituding ahli bid'ah lah, ahli ginilah, ahli apalah, giliran Anda meneng canggeme. Ya Allah, semoga apa yang kami sampaikan bisa menyadarkan teman-teman kaum sebelah, dan semoga mereka diberikan wawasan yang lebih dalam lagi oleh Allah, mengerti tentang hakikat bid'ah itu sendiri, sehingga mereka tidak mudah, tidak gampang menuduh saudara-saudaranya seiman, seislam sebagai ahli bid'ah dan semacamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.